Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosipa, kelas non-reg semester 2. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan yang pertama yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, dan asistennya Dr. Randy Aryadi, SHMH. Hukum adalah aturan. Hukum adalah mengatur kehidupan manusia atau masyarakat, bisa jadi hari ini berlaku dan nanti tidak berlaku lagi. Bisa saja karena bergantung dengan kehidupan masyarakat saat ini. Menurut Profesor Mulyatno SH, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Pidana merupakan hukum bagi tindak kriminalitas, sementara hukum perdata berkaitan dengan uang dan bisnis. Hukum pidana adalah salah satu cabang dari ilmu hukum yang mempelajari larangan dan keharusan, dan yang melanggarnya akan diberikan sanksi yang lebih tajam dari cabang ilmu hukum lainnya. Hukum pidana merupakan terjemaah dari istilah Belanda straf, hukum yaitu hukum, recht yaitu hukuman. Tujuan hukum pidana selain mengatur tingkah laku manusia juga melindungi hak asasi manusia atau HAM dan masyarakat. Hukum pidana berfungsi sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap setiap perbuatan yang merugikan dengan sanksi berupa pidana. Hukum pidana dibagi jadi dua. Hukum pidana material mengendalikan tentang penentuan tindak pidana, pelakuan tindak pidana, serta pidana sanksi. Di Indonesia, peraturan hukum pidana material diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hukum pidana formil mengendalikan tentang penerapan hukum pidana material. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Kegiatan Pidana atau KUHP. Hukum pidana sampai kapanpun hanya 3 hal yang dipelajari, yaitu 1. Perbuatan pidana, 2. Pertanggungjawaban pidana, 3. Sanksi pidana akan diajarkan oleh hukum pidana formal, di mana hak sebuah negara untuk menerapkan sanksi atau hukuman atau straf. Sanksi pidana akan ada kalau ada perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana ini bersifat mutlak. Asas nullum deletium adalah suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini hanya berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan dasar hukumnya ditemukan pada buku 1 pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas ini bersifat universal dan legalitas, di mana asas yang menekankan hukum pidana sebagai undang-undang haruslah tertulis. Tidak ada tindak pidana tanpa asas kesalahan ditemukan di dalam doktrin, artinya pendapat para pakar atau jurisprudensis. Itu adalah perkembangan ilmu hukum. Perbedaan sanksi hukum perdata dan pidana. Sanksi dalam hukum perdata berupa ganti rugi atau permintaan lain sebagai tuntutan yang diminta penggugat berdasarkan bukti-bukti di pengadilan, misalnya kontrak kerjasama, akta jual beli, dan lain sebagainya. Sementara pada hukum pidana sanksi, hukuman mulai dari hukuman dendaan, pidana penjara kurungan hingga seumur hidup atau hukuman mati. Contoh hukum perdata dan pidana. Contoh hukum pidana diantaranya adalah pembunuhan, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya. Contoh hukum perdata diantaranya adalah masalah warisan, hutang piutang, wan prestasi, sengketa lahan, tanah, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan, atau hukum terdiri dari hukum publik dan hukum private. Sistem hukum publik, contoh negara menggunakan masker karena adanya COVID-19. Kepentingannya adalah untuk melindungi diri sendiri agar tidak menularkan maupun tertular, dan untuk kepentingan negara juga. Apabila semua warga mematuhi aturan negara, maka negara itu pun akan
akan lebih maju dan perekonomian kembali meningkat. Apa yang dilindungi oleh negara tetap saja demi kepentingan warga negaranya sendiri. Sistem hukum private, contoh transaksi jual beli, ibu-ibu belanja ke tukang sayur, si pedagang tadi menginginkan barang-barangnya terjual dan hak seorang pedagang adalah dia mendapatkan suatu imbalan, yaitu berupa uang dari jasa ia menjual barang. Tetapi berbeda jika kalau jual belinya seperti pedagang menjual barang dengan harga kelas A, tapi ternyata barang yang ia jual malah kelas B. Nah, di situ masuk hukum kepentingan perorangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.